Berani katakan di sini, hei orang miskin, hei orang melarat, tidak usah bayar pajak karena pemerintah haram mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat. Saudara, tidak perlu bayar pajak lagi ke negara. Kenapa? Satu tambang saja sudah cukup untuk menghidupi bangsa Indonesia. Kalau tak mau bayar pajak, ya jangan lewat di jalan raya. Bila perlu pulang saja ke Yaman. Begitulah setir dari orang-orang yang jengkel dengan pernyataan HRS yang dinilai menyesatkan masyarakat. Walau Presiden Prabowo telah memberikan penjelasan secara detail tentang kenaikan pajak 11% menjadi 12%. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu. Biadab, kurang ajar. Jadi artinya pejabat di Indonesia lagi disuapin sama rakyat, saudara. Jadi Anda nih semua di sini nih, saudara, yang kalau beli baju kena PPN, masuk ke Indomaret, masuk ke Alfamaret kena PPN, makan di restoran kena PPN, Anda beli piki, Anda beli sendal, saudara, semua kena PPN, saudara. Jadi uang PPN Anda yang diambil tersebut semuanya buat ngempanin para koruptor, buat ngempanin tikus-tikus negara, saudara. Jadi artinya, saudara, artinya di Indonesia ini saat ini sedang terjadi orang-orang kaya hasil korupsi sedang disuapi oleh rakyat-rakyat miskin, saudara. Biadab tidak? Biadab tidak? Jadi negara tidak memungut pajak yang lebih besar, yang 265 triliun itu nggak dipungut oleh negara. Kenapa? Itu langsung efeknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Kalau beli beras, beli daging, beli sayur, beli ikan, beli garam, itu langsung itu dikenakan PPN, langsung berakibat terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Itu sama pemerintah dibebaskan. Bukannya PPN 10%, nggak ada PPN sama masyarakat. Mungkin di Indonesia ini yang dikembalikan langsung ke masyarakat itu jumlahnya sangat besar. Yang dikembalikan langsung nih, dalam bentuk bantuan sosial, subsidi BBM, subsidi listrik, ya kan? Itu mungkin di atas 500 triliun dikembalikan ke masyarakat. Pemerintah mengalokasikan 17 triliun untuk perbaikan sekolah-sekolah. Itu kan dikembalikan buat masyarakat juga. Yang sekolah di sana siapa? Kan masyarakat. Menurut saya jangan sampai menebar kebohongan, menebar kebencian hanya untuk memuaskan ego, hanya untuk memuaskan unek-unek Anda untuk hari itu marah-marah sama pemerintah. Pemerintah kita mengembalikan dengan sangat banyak dan langsung ke masyarakat. Itu di luar yang dalam bentuk pembangunan loh. Publik kembali dihebohkan oleh ceramah kontroversi Habib Rizik Syihab yang dinilai tidak konsisten. Sebab beberapa waktu lalu, Habib Rizik Syihab sempat menyatakan sikap mendukung pemerintahan Prabowo. Namun publik kembali dibuat terkejut dengan ceramahnya yang dianggap memprovokasi masyarakat terkait dengan beberapa kebijakan pemerintah, terutama soal PPN 12%. Mungkin Habib Rizik belum sepenuhnya menyimak penyampaian Presiden Prabowo yang menjelaskan bahwa PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah yang tidak memberi dampak terhadap masyarakat kecil. Atau bisa jadi ada muatan politik demi bisa menyerang rezim Prabowo. Ada yang berpendapat bahwa sikap HRS ini bentuk protes ke Prabowo yang belum memberinya jabatan atau peran di dalam pemerintahan. Ada juga yang berpendapat bahwa HRS kesal atau tak terima Rhoma Irama dirangkul oleh Kemenak beberapa waktu lalu. Sedangkan kita ketahui bersama, hubungan Rhoma Irama dengan Habib Rizik tidak sedang baik-baik saja gara-gara persoalan nasab belakangan ini.
Ambil keputusan musyawarah. Saudara, jangan ambil keputusan seenaknya, akhirnya terjadi apa yang terjadi saat ini. Kita lihat soal pajak rame sampai sekarang nggak selesai. Ada urusan apa dengan pajak, saudara? Saudara, 82% APBN negara Indonesia itu didapat dari pajak. Kok bisa 82%? Gila betul. Kan kita punya tambang. Tambang kita banyak, ada timah, ada nikel, ada batu bara, ada emas, ada minyak sawit, ada minyak, saudara, minyak bumi dan segala macam. Kemana itu semuanya? Kok sampai 82% hasil cekek rakyat dari pajak untuk membiayai negara 82%? Itu berarti negara kita tidak sehat. Negara yang sehat ambil pajak dari rakyat, saudara, untuk APBN cukup 25%. Yang 75%-nya ambil, saudara, dari orang-orang kaya, dari minyak sawit, dari batu bara, dari tambang, dari nikel, dari emas, saudara, belum hasil tambang, hasil laut dan lain sebagainya. Kemana semua itu? Kita punya BUMN ratusan. Di mana pajak mereka? Kenapa mereka semua rugi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, 82% pendapatan negara diambil dari pajak, berarti negara nggak sehat. Sekarang kita pertanyakan, uang emas kemana? Uang tambang kemana? Uang nikel kemana? Uang batu bara kemana? Uang minyak, itu minyak bumi kemana? Saudara, nikel saja, saudara, sampai ada seorang ahli ekonomi mengatakan, saudara, satu tambang saja kalau dikelola dengan baik di Indonesia, saudara, maka bisa memberikan bangsa Indonesia setiap keluarga, saudara, dana bulanan 20 juta rupiah gratis. Itu satu tambang. Ini tambang kita banyak kemana? Saya lihat, saya buka, saya punya data, saudara. Saya punya data. Saudara, saya tunjukkan sebentar. Saya tunjukkan di sini. Kita lihat datanya, saudara. Supaya kita tidak dibodohi terus. Nah, mari kita lihat, saudara. Data yang ada di sini, saudara, ini sumbernya dari BPS. Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2024. Di sini disebutkan dana dari SDA, sumber daya alam kita, dari semua tuh gabungan tuh, batu bara, nikel, minyak, saudara, semua yang sedemikian banyak, itu hanya 7,4%, yang jumlahnya kurang lebih 207 triliun. Saudara, ini 207 triliun. Kemarin yang korupsi timah 271 triliun. Padahal untuk APBN-nya cuma 207 triliun. Tapi korupsi baru satu tambang saja sudah 271 triliun. Biadab, kurang ajar. Kemudian ditambah lagi, saudara, dari BUMN cuma 3%, cuma 85 triliun. Kemana perkebunan kita? Kemana perairan kita? Kemana BUMN penerbangan, kelautan, saudara, perlayaran? Kemana itu duit semua? Kemudian dari Badan Layanan Umum, saudara, cuma 3% juga. Begitu juga dari bukan pajak cuma 4%. Tapi dari pajak ke rakyat 82,4%. Totalnya yang diambil dari pajak 2.309,9 triliun. Jadi artinya pejabat di Indonesia lagi disuapin sama rakyat, saudara. Jadi Anda nih semua di sini nih, saudara, yang kalau beli baju kena PPN, masuk ke Indomaret, masuk ke Alfamaret kena PPN,
makan di restoran kena PPN. Anda beli piki, Anda beli sendal, saudara, semua kena PPN, saudara. Jadi uang PPN Anda yang diambil tersebut semuanya buat ngempanin para koruptor, buat ngempanin tikus-tikus negara, saudara. Jadi artinya, saudara, artinya di Indonesia ini saat ini sedang terjadi orang-orang kaya hasil korupsi sedang disuapi oleh rakyat-rakyat miskin, saudara. Biadab tidak? Biadab tidak? Jika Habib Rizik terus-terusan bersikap seperti ini, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat HRS akan kembali diperlakukan seperti di era rezim Jokowi yang menyulitkannya, bahkan FPI dibubarkan. Ada satu seruan himbauan yang saya mau sampaikan. Ini kan sekarang lagi ribut nih soal PPN 12%, PPN 12%, ya. Ada yang bilang begini, Habib naiknya cuma 1%, kok ribut sih? Dari 11% ke 12% kan cuma 1%. Siapa bilang? Naik dari 11% ke 12% itu namanya naik 9,09%. Bukan naik 1%. Semula 11%, sekarang 12%, berarti naik 1. 1 dari 11. 1 dari 11 itu, saudara, kalau dikasihkan prosentase itu 9% lebih. Jadi kenaikan pajaknya itu 9%. Jangankan rakyat kecil, orang kaya aja teriak. Nah, ini kita minta PPN 12% ini bukan hanya dibatalkan kembali 11%, tapi turunkan jadi 5 atau 6% saja, betul? Takbir! Kan kita lagi musyawarah nih, ini musyawarah rakyat nih, ini musyawarah bukan nih? Saya mau tanya, setuju gak? Setuju gak? Mana nih panitia rekam nih, masyarakat di sini setuju semua, rekam nih ribuan setuju. Besok rekamannya kita bawa ke DPR, besok rekamannya kita kirim ke istana, betul? Berdasarkan hasil musyawarah puncak berzikir yang dihadiri oleh puluhan ribu umat Islam, yang terdiri dari habaib dan para kiai, para ajongan, para ulama, para santri, begitu juga kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, sudah disepakati bahwa PPN harus diturunkan menjadi 5% saja. Itu pun hanya diberlakukan kepada orang kaya saja, yang miskin nggak wajib bayar pajak. Setuju? Setuju? Takbir! Keputusan diambil. Enak kan musyawarah? Musyawarah. Habib Hanif langsung ketuk botol. Kira-kira paham nggak? Bukan, jangan nanti kalau saya sampaikan Habib Rizik maunya sendiri, nggak ada rakyat bicara begitu, nggak ada kiai yang begitu, gunjukin filmnya, ditonton, betul? Lu masih nggak percaya? Aing bledok sih ya. Dia belum tahu kalau orang Jawa Barat marah, betul? Hah? Nah, kira-kira jelas gak? Setuju? Jadi bukan 1% naiknya, bukan. Naiknya 9%. Bahkan kita bukan minta diturunin. Bukan, oh mahasiswa turun minta 12 dibatalin, tetap 11. Enggak. Kita minta turunin sampai 5%. Dan itu pun hanya harus diberlakukan bagi orang kaya saja, hanya untuk barang mewah saja, bukan kebutuhan pokok masyarakat luas, betul? Takbir! Sampai di sini jelas? Jelas. Makanya saya berani katakan di sini, hei orang miskin, hei orang melarat, tidak usah bayar pajak, karena pemerintah haram mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat, saudara. Allah mewajibkan zakat hanya kepada orang kaya, saudara. Itu pun cuma 2,5%. Ini saudara baru mimpin negara, mau bikin pajak 12% untuk semua orang, yang kaya, yang miskin, semua kena. Nggak boleh. Saya terganggu sekali dengan sebuah poster yang itu cukup banyak di katanya itu tidak manusiawi menaikkan pajak tapi tidak pernah mengembalikan ke masyarakat. Mungkin di Indonesia ini yang dikembalikan langsung ke masyarakat itu jumlahnya sangat besar. Yang dikembalikan langsung nih dalam bentuk bantuan sosial, subsidi BBM,
subsidi listrik, ya kan? Itu mungkin di atas 500 triliun dikembalikan ke masyarakat. Kalau listrik nggak disubsidi, saudara-saudara kita yang 900 kWh itu langganannya itu dia mungkin sudah nggak sanggup lagi membayar tagihan. Kalau misalnya BBM kita nggak disubsidi, mungkin ya kendaraan-kendaraan umum nggak bisa jalan, motor, kemudian mobil-mobil yang LCGC itu nggak sanggup bayar bahan bakar, termasuk juga kendaraan umum. Ini kan yang dikembalikan langsung ke masyarakat. Belum lagi nanti yang bantalan ekonomi, subsidi, bantuan sosial yang dikirimkan langsung ke masyarakat untuk misalnya, kan bantuan tuh ada yang bantuan langsung tunai. Jadi memperkuat daya beli mereka. Itu kan dikirim uang dalam bentuk cash ke masyarakat yang membutuhkan. Itu kan uang pajak yang dikembalikan langsung, nggak dikembalikan bagaimana gitu loh. Ada misalnya nanti kan pelayanan dari pemerintah itu makin besar yang harus diberikan kepada masyarakat. Pemerintah mengalokasikan 17 triliun untuk perbaikan sekolah-sekolah. Itu kan dikembalikan buat masyarakat juga. Yang sekolah di sana siapa? Kan masyarakat. Gaji guru dialokasikan 81 triliun. Itu buat siapa? Itu kan buat masyarakat juga. Ada pemeriksaan kesehatan gratis lagi nanti, supaya bisa mencegah daripada mengobati, kan lebih baik mencegah. Ini ada lebih dari 3 triliun dan banyak lagi yang diberikan oleh pemerintah, dan itu dikembalikan langsung ke masyarakat. Jadi termasuk makan bergizi gratis juga. Termasuk juga program makan bergizi gratis. Jadi menurut saya jangan sampai menebar kebohongan, menebar kebencian hanya untuk memuaskan ego, hanya untuk memuaskan unek-unek Anda untuk hari itu marah-marah sama pemerintah. Pemerintah kita mengembalikan dengan sangat banyak dan langsung ke masyarakat. Itu di luar yang dalam bentuk pembangunan loh. Bikin jalan, bikin irigasi, bikin bikin bendungan, bikin bandara dan segala macam gitu loh. Jadi jangan sembarangan bicara kalau mau bilang nggak ada yang dikembalikan ke masyarakat. Justru di pemerintah kita, di pemerintah lain mungkin nggak ada itu. Yang dikembalikan dalam bentuk langsung itu mungkin nggak ada. Semua jadi mungkin jadi pembangunan. Kalau di kita yang dikembalikan dalam bentuk langsung aja banyak kok. Itu kan uang. Betul. Itu kan uang pajak kita. Makanya sebenarnya memang pajak itu gotong royong. Semakin besar penghasilan dia, semakin besar pengeluaran per bulan dia, makin besar juga pajak yang dia sumbangan ke negara. Nanti buat apa? Untuk membantu masyarakat yang lebih kecil. Media sosial kita nggak ada batasan ya. Semua orang berhak berkomentar, semua orang berhak berteori, semua orang berhak, walaupun misalnya salah pahamnya lebih banyak. Juga lebih senang kadang-kadang melihat sisi yang negatif ya. Sisi yang negatif. Padahal pemerintah itu sebenarnya kan kalau mau fair, ini kan semakin besar pengeluaran orang, atau artinya semakin tinggi tingkat ekonominya, semakin besar juga pajak yang dia bayar, PPN yang dia bayar. Kalau orang yang belanja bulanannya 50 juta, tentu lebih besar juga PPN dia kan 1% dari 50 juta. Kalau orang yang belanja bulanannya hanya 3 juta, ya 1% dari 3 juta. 1% dari 3 juta itu 30.000. Yaitu ada barang-barang yang sama sekali tidak dikenakan PPN. Jadi kalau beli beras, itu kan barang kebutuhan pokok kita. Itu bukan PPN 10%, nggak ada PPN-nya. Bahkan sampai hari ini beli daging Wagyu itu nggak ada PPN-nya. Padahal harusnya Wagyu dengan daging yang sangat premium gitu harusnya dapat PPN. Beli buah-buahan, beli sayur, beli ikan, beli garam, itu nggak ada PPN-nya. Jasa pendidikan, itu nggak ada PPN-nya. Jasa transportasi, jasa kesehatan, itu nggak ada PPN-nya. Bukan 10%, tanpa PPN sama sekali. Coba bayangkan, kalau pemerintah memungut PPN dari sektor-sektor ini, itu sebenarnya yang didapatkan pemerintah bisa lebih besar loh. Karena kalau dihitung nih, sektor-sektor yang dibebaskan PPN-nya barang pokok, jasa pendidikan, jasa transportasi, itu nilai PPN-nya sekitar 265 triliun. Dan pemerintah tidak memungut itu. Kenapa? Karena ini kalau dipungut PPN, akan langsung punya efek terhadap kehidupan masyarakat banyak, termasuk masyarakat kecil. Terutama masyarakat kecil. Kalau PPN ini kan, yang ada sekarang ini kan untuk barang-barang yang kita beli ini kan hasil-hasil industri olahan ini. Beli odol kan nggak tiap hari. Kita beli sabun kan nggak tiap hari. Tapi beli beras bisa habis tiap hari. Beli ikan, beli daging bisa tiap hari. Kita beli baju kan nggak setiap hari. Kita beli sepatu kan nggak
setiap hari. Jadi barang-barang ini memang sejak lama sudah dikenakan, sudah dikenakan PPN. Cuman amanat undang-undang 3 tahun yang lalu, ini penting nih, amanat undang-undang 3 tahun yang lalu, tanggal 1 Januari nanti dari 11 menjadi 12%. Hanya kayak gitu sebenarnya simple. Jadi negara tidak memungut pajak yang lebih besar. Yang 265 triliun itu nggak dipungut oleh negara. Kenapa? Itu langsung efeknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Kalau beli beras, beli daging, beli sayur, beli ikan, beli garam, itu langsung dikenakan PPN, langsung berakibat terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Itu sama pemerintah dibebaskan. Bukannya PPN 10%, nggak ada PPN sama sekali. Dan itu kalau dipungut PPN, kira-kira nilainya 265 triliun. Jadi banyak sekali sebenarnya yang dibebaskan oleh pemerintah itu bukan hanya tidak dinaikkan PPN-nya, tapi tidak dipungut sama sekali PPN-nya. Jadi hari ini kita beli beras buat makan itu nggak ada PPN tuh. Beli daging tuh nggak ada PPN tuh. Kita bayar sekolah anak tuh nggak ada PPN. Pemerintah haram memungut pajak dari rakyat, pajak apapun, selama korupsi tidak dibasmi, selama koruptor tidak ditangkap, selama pembiayaan negara boros di mana-mana, selama tidak jelas pengeluarannya, selama tidak ada pertanggungjawabannya. Betul? Takbir. Haram ambil pajak dari rakyat, saudara. Haram. Apalagi dari rakyat miskin yang melarat, yang nyari kerja susah, yang makan susah. Haram kau ambil pajak dari mereka. Biar semua ngelihat, kita kirim nanti, saudara, lewat medsos di mana-mana, bahwa masyarakat di mana-mana tempat setuju, saudara, bahwa pemerintah haram pungut pajak dari rakyat selama korupsi tidak dibasmi, koruptor tidak ditangkapi. Betul? Betul. Selama ada pemborosan di mana-mana, selama laporan keuangan tidak jelas. Betul? Takbir. Ketok botol lagi Hani. Alhamdulillah. Udah segitu aja ya. Ini ceramah perdana saya nih, diri-diri lagi. Udah 3 bulan gak ceramah begini, saudara. Itu, tapi di sini kita lihat panitianya galak-galak. Nah, makanya saya bisa datang akhirnya. Tanya saudara, kalau kas negaranya dikelola dengan baik, koruptor ditangkap, korupsi dibasmi, kemudian tidak terjadi pemborosan kas negara, semua ada pertanggungjawaban jelas, bagus tidak? Kalau sudah bagus begitu baru boleh. Kalau masih kurang ambil pajak dari rakyat. Kalau nggak kurang perlu ambil pajak dari rakyat, nggak perlu. Bahkan kalau perlu, saudara, kasih dana ke masyarakat. Itulah dulu yang disebut subsidi BBM, subsidi nelayan, subsidi perkebunan, subsidi pertanian. Dulu semua ada subsidi, tidak perlu bayar pajak lagi ke negara. Kenapa? 1 tambang saja sudah cukup untuk menghidupi bangsa Indonesia. Saudara, pesantren dibantu, madrasah dibantu, majelis taklim dibantu. Saudara, kenapa? Karena ada kelebihan, surplus, saudara. Nggak perlu pajak dari rakyat. Kalau tambang emas, nikel, batu bara, saudara, semuanya dikelola dengan baik, saudara, rakyat tidak takbir. Sallu ala nabi. Nah, kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Paham? Habib Bahar, ini musyawarah akbar. Ini musyawarah asyura kubro untuk memutuskan rakyat bayar pajak apa jangan. Nah, ternyata keputusannya tadi, pemerintah haram ngambil pajak dari rakyat selama korupsi tidak dibasmi, selama koruptor tidak ditangkap, selama duit negara diboros-borosi. Saudara, jangan dong. Nah, kalau korupsinya udah dibasmi, koruptornya udah ditangkap, negara semua udah baik, pengelolaan keuangan, masih kurang buat pembangunan, silakan ambil pajak dari rakyat. Wajib kita rakyat bayar pajak. Jelas tidak? Saya mau tanya sekarang, jadi kalau korupsi masih banyak, koruptor tidak ditangkap, negara masih boros, saudara, apa boleh pemerintah ngambil pajak dari rakyat? Boleh tidak? Boleh tidak? Halal atau haram? Tapi kalau pengelolaan keuangan negara sudah bagus, saudara, koruptor ditangkap, korupsi itu dibasmi, kemudian nggak sampai di situ, tidak ada pemborosan, semua pertanggungjawabannya benar, negara masih kurang. Kalau begitu rakyat wajib tidak bayar pajak?
siap bantu pemerintah, siap bayar pajak, betul. Tapi kalau hasil negara semua sudah bagus, dikelola baik, saya yakin rakyat nggak perlu bayar pajak lagi kepada pemerintah, karena negara ini akan kaya, bahkan negara akan bagi subsidi kemana-mana, insya. Nah, jadi negara bangkrut bukan karena subsidi, bukan karena korupsi. Itulah tadi doktrin sesat yang dinyatakan oleh Habib Rizik untuk mengkritik pemerintah Prabowo Subianto mengenai kenaikan pajak BPN. Dan tadi kita sudah dengar bersama pemaparan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto tentang kenaikan pajak BPN, dan itu dikhususkan kepada orang-orang yang mampu atau berada. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Pendapat teman-teman semua silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Minaf wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.